dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya bersuka cita katakan amin. Amin. Beri kasih tepuk tangan dulu dong. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kasih salam kanan kiri dulu saudara, katakan kamu dahsyat banget. Amin. Kasih salam dulu kanan kiri depan belakang, katakan kamu luar biasa dahsyat. Amin. Haleluya. Oke saudara, siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kasih senyum yang paling manis saudara ke kanan kiri. Katakan, oh kamu ganteng banget deh, cantik banget hari ini. Amin. Oke saudara, hari ini saudara kita akan sama-sama bicara atau bahas mengenai Yeremia pasal 29. Nah kita akan sedikit belajar saudara, ada hal yang menarik ketika saya merenungkan dan mempelajari tentang Yeremia 29. Seringkali ayat ini jadi ayat emas atau dipakai seringkali di banyak, khususnya Yeremia 29 ayat 11. Tapi nanti saya mau kita baca saudara dari awal sampai dengan ayat yang ke-14 saudara. Dan nanti kita akan bahas detail di ayat-ayat terakhir. Apa yang kita sebagai anak Tuhan perlu kerjakan. Karena kita tahu ayat 11 bicara soal dia tahu setiap rancangan yang ada pada dia mengenai setiap kita. Nah tapi kita perlu belajar sedikit saudara. Kita sama-sama belajar mengenai lebih dalam lagi tentang Yeremia pasal 29. So boleh dibuka, mari kita baca sama-sama Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti kita baca berganti-gantian saudara. Yang ayat yang ganjil, yang laki-laki, ayat genap perempuan. Saya minta mic-nya dikasih. Mic-nya boleh kasih ke Himawan, boleh baca sebagai yang laki-laki, nanti Bugem Widi boleh sebagai yang perempuan. Supaya terdengar di streaming saudara ya. Jadi dibaca silakan ya. Satu lagi ya. Oke, thank you. Ayat yang ganjil, yang laki-laki, ayat genap perempuan, mari baca bersama-sama dengan semangat. Amin. Siapa yang siap menerima firman Tuhan, ramaikan tanganmu saudara. Amin. Oke, mari kita baca sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke? Ganjil laki-laki, genap perempuan. Mari baca dengan semangat. 1, 2, 3. Belum siap, sorry, tenang saudara, belum siap, sudah? Himawan, sudah? Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 14, oke? Judul perikopnya adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Baca 1, 2, 3 bersama-sama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Bentar saudara, ini saudara baca lebih semangat, boleh colek kanan kiri, ayo lebih semangat tuh. Udah makan. Semangat. Penuhi ruangan ini dengan bau jengkol yang tadi saudara makan ya. Oke saudara, boleh lebih semangat lagi ya. Nanti kalau lapar tadi kata WL kita di bawah ada makanan, oke. Oke, siap lebih semangat lagi, Himawan lebih semangat, Bugem Widi lebih semangat, oke. 1, 2, 3. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesuai Raja Yehoyakim beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Beginilah semesta alam. Kepada semua orang buangan. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk meranakkannya, dan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkekurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu
yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengar mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apabila barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kupercayakan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini adalah satu surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada saat itu bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia atau ke Babel pada saat itu. Maka dari itu di ayat 1 dikatakan beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada siapa? Tua-tua. Ya. Tua-tua kepada siapa? Imam-imam. Kepada siapa? Nabi-nabi. Dan kepada siapa? Seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, kalau kita baca sedikit mengenai sejarah atau sedikit histori daripada kisah di balik Yeremia 29 ini, salah satunya itu merupakan satu bentuk penghakiman Allah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena banyak dari mereka itu berpaling kepada berhala dan mereka banyak percaya kepada nabi-nabi palsu. Makanya nanti kalau saudara baca di ayat berikutnya, ya kan, Allah melalui Yeremia memperingatkan supaya mereka, ayat 8 dikatakan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, tapi sebelum kita menuju ke situ, seringkali saudara, ada waktunya ketika Tuhan menghakimi atau Tuhan hadir karena kesalahan yang kita buat, saudara, di masa lalu. Seringkali ada hal yang perlu kita, ada konsekuensi yang perlu kita tanggung bersama, saudara. Nah, seringkali Tuhan bawa, dalam tanda kutip, seperti Tuhan bawa kita masuk di dalam Babel, masuk di dalam pembuangan dalam tanda kutip, sesuatu yang mungkin gak nyaman, kondisi yang saudara pikir ini tidak seperti yang saya inginkan, tapi sebagai bentuk keadilan Raja, keadilan Tuhan, seringkali kita mengalami yang dialami oleh bangsa Israel, masuk ke dalam Babel, atau apa, saudara, masuk ke dalam pembuangan. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara hari-hari ini alami, mungkin sebagian saudara masuk ke dalam, seperti apa yang masuk ke dalam suatu tempat di mana Tuhan mau mendidik saudara, di mana Tuhan mau mengajar saudara lagi. Tapi saya mau bilang sesuatu, saudara. Seperti Daud berkata, sekalipun saya dalam lembah kekelaman, bahkan dalam bahasa Inggrisnya, sekalipun saya ada di bawah bayang-bayang kematian, saya tidak akan pernah takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai setiap kita. Amin. Saya nggak tahu kondisi saudara saat ini, mungkin saudara sedang dibawa sama Tuhan masuk ke yang namanya Valley of Death, atau under the shadow of death, atau masuk ke sebuah lembah kekelaman. Saudara perlu ngalami dalam tanda kutip, mungkin seakan saudara ditolak, dibuang, saudara melakukan hal ini gagal, saudara melakukan hal itu gagal. Tapi saya mau bilang saudara, kalau bangsa Israel saya punya perjanjian, dia bukan Tuhan yang pernah akan meninggalkan setiap kita. Amin. Maka dari itu nanti kita akan belajar gimana supaya saudara kita mengalami satu restoration atau mengalami satu pemulihan dalam diri kita. Maka dari itu saudara, mari kita baca, saudara, tolong dibuka ayat ke-4. Ayat 4 silakan dibuka. Ketika saudara ngalami sesuatu, seringkali banyak dari kita galau,
tiba-tiba jadi emosian. Ya, siapa yang pernah saudara yang sudah menikah atau punya anak kalau lagi ada masalah tiba-tiba jadi sensitif gitu ya. Saya kemarin waktu itu ketemu seorang rekan saya saudara. Kalau kita sebut dia cowok saudara, tapi kita suka bercanda, dia lagi mens. Tiba-tiba jadi sensitif hatinya ya, cowok tiba-tiba tersinggung lah, marah lah, ya, apapun circumstances yang terjadi, saya memang percaya Tuhan terus menjaga hidup setiap kita. Amin. Nah, apa yang perlu kita kerjakan saudara di tengah saudara mungkin diizinkan Tuhan masuk ke wilderness, masuk seperti ke hutan belantara, masuk seperti mungkin dalam lembah kekelaman, seperti dibuang, masuk di Babel, di bawah penindasan, di bawah pembuangan. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Mari kita baca saudara ayat 4 tadi dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5 saudara, saudara perhatikan ayat 5. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Ayat 5 dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini saudara ketika saya coba renungkan apa maksudnya? Saudara harus ngerti kata rumah. Itu bukan hanya bicara soal bangun rumah secara fisik. But you have to find a right community. Kalau saudara dalam masalah, saudara dekat-dekat sama orang-orang yang suka, orang Jawa bilang suka misu-misu. Ya kan, misu-misu itu apa ya? Apa Himawan? Kata misu-misu itu suka mengumpat gitu ya. Kalau Anda dari dalam masalah, Anda join komunitas, Anda gabung yang suka ngeluh, ya kan, yang suka akan mengumpat, yang suka ngejelek-jelekin orang lain, percayalah saudara, Anda tidak akan keluar dari masalah, Anda akan terpuruk saudara. Makanya jelas firman Tuhan bilang, langkah pertama ketika saudara tahu, saudara Tuhan izinkan saudara masuk ke dalam lembah kekelaman, saudara Tuhan izinkan saudara ada di situasi yang mungkin kurang menyenangkan, saudara find your house, build your house. Masuk ke dalam satu covering, satu tudung yang tepat, masuk pada satu komunitas yang tepat. Amin. Amin. Karena gini saudara, jelas saudara, kalau saudara yang masalah, saudara kumpul sama orang yang salah, percayalah sikap hati saudara, respon saudara pasti salah. Amin. Yang pasti saya harus bilang di tempat tersebut, di rumah tersebut, harus ada Tuhan di tengah-tengahnya. Amin. Makanya rumah ketika minggu lalu, beberapa hari lalu saya ngisi di Maranatha saudara sama Ko Denis, temanya waktu itu adalah homesick atau kangen rumah, ya kan. Lalu ada yang nanya sama saya, kalau saya kangen pacar boleh nggak? Gitu cie ya. Ya saya bilang, kalau rumah definisi buat kamu adalah pacar ya silakan, gitu kan. Karena rumah ini bukan hanya bicara soal satu bangunan, tapi juga seringkali bicara soal dengan siapa kita bersama, dengan siapa kita menjalankan tugas kita, dengan siapa kita berjalan bersama menuju destiny yang Tuhan tetapkan. Lalu ada yang bilang, ya kan, saya kangen anjing saya. Oke, ya, kayak kangen rumah karena kangen anjing. Lebih kangen anjing daripada orang tuanya, ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin kalau di beberapa rumah tangga saya tahu saudara, tahta tertinggi adalah anjing nomor 1 gitu ya, suami nomor 2, istri saudara, anak-anak nomor sekian gitu ya. Atau enggak, sorry, anjing nomor 1, anak nomor 2, suami nomor 10 mungkin. Saya menemukan beberapa rumah tangga ya, para istri-istri lebih sayang sama anjing daripada suami. Ya kan, bahkan kadang anjingnya dianggap anak kedua tuh, ada yang amin tadi kan, anak kedua atau anak ketiga gitu kan. Ya kan, itu terjadi ya di sekarang ya. Bahkan saya menemukan ada satu keluarga ya, itu kalau makan majikan sama anjingnya lebih mewah masakan anjingnya daripada majikannya ya, gitu ya. Waktu itu saya bahkan nonton di Instagram gitu ya, ada nasi padang khusus anjing, ya kan. Ini makanannya bebas, masaknya gorengnya pakai virgin coconut oil, ya kan. Yang kalau kita apa, minyak jelantah, ya kan. Goreng bikin rendangnya pakai, wah ini yang murni, yang pure gitu kan, 100% coconut gitu kan. Lah kalau kita, udah lu pakai minyak yang ada aja itu, jangan boros minyak gitu kan, apalagi virgin coconut oil, udah pakai minyak jelantah aja gitu kan.
Ya kan? Tergantung siapa kita mendefine rumah. Ya kan saya lihat banyak yang ketawa, mungkin mengalami di rumah saudara, ya bertobatlah sedikit saudara ya. Aduh, tenang saudara, karena Anda berjalan bersama suami, pasangan dan anak, anjing tidak akan kemana-mana saudara ya. Oke. Ya lalu ada yang bilang, ya anjing lebih mengerti saya. Alah saudara, udah. Bertobat ya, bilang kanan kirinya bertobat ya. Oke, ya kan. Makanya gini, firman Tuhan jelas, step pertama Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Saudara punya satu community di mana saudara bisa bersama di tempat itu, yang pasti ada Tuhan di tempat itu. Ada satu covering. Nah seringkali kita sebagai orang Kristen ada masalah, kita lari dari Tuhan. Kita nggak ada di dalam covering Tuhan lagi. Makanya Tuhan bilang, find covers. Cari rumah, cari tudung. Siapa Tuhan sendiri? Setelah ada Tuhan dengan komunitas yang ada di dalam rumah itu. Amin. Jadi saudara, kalau saudara lagi ngalami masa kelam, jangan lari, jangan keluar dari tudung Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Masuk ke dalam rumah, cari Tuhan. Masuk lagi dalam tudungnya Tuhan, balik lagi ke jalan Tuhan. Amin. Karena disitulah saudara akan mengalami yang namanya abundance, kelimpahan yang dari dalam diri saudara. Karena saudara dekat dengan sumbernya di dalam rumah, yaitu Bapa itu sendiri. Amin. Nah berikutnya saudara, firman Tuhan bilang, buatlah kebun untuk kamu apa? Nikmati hasilnya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, begitu ada masalah, malas kerja. Aduh mood saya lagi gak bagus lah. Kerjanya nanti dulu, doa aja dulu. Doa boleh saudara, tapi saudara harus tahu kapan waktunya doa, kapan waktunya bekerja. Saudara harus tahu kapan waktunya bergerak. Memang ada waktunya saudara berdiam diri berdoa. Tapi saudara harus tahu firman Tuhan berkata, sekalipun kamu ada dalam pembuangan, sekalipun kamu dalam lembah kelam, firman Tuhan berkata, buat kebun, kamu kerja. Supaya apa? Kamu bisa nikmati itu semua. Kenapa? Firman Tuhan berkata, biar dia memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Amin. Jadi jangan malas. Kita sebagai orang Kristen begitu ada masalah, cenderungnya melo, mengurung diri di kamar. Bukan doa tapi malah buka-buka TikTok, buka Instagram gitu kan. Yang anak-anak muda silakan cek berapa jam Anda buka IG sama TikTok ya kan. Bisa dicek tuh screen time-nya tuh berapa jam gitu kan. Buka IG, buka TikTok gitu kan. Sampai kadang, waduh kepikiran yang ada di TikTok, overthinking gitu kan. Nah saudara, berapa lama kita menghabiskan waktu untuk hal seperti itu atau kita bekerja? Seringkali gini saudara, yang banyak sih dialami orang Kristen ketika mengalami masalah apapun, dia kemudian, udahlah. Ketika saudara Tuhan kasih satu bisnis, satu pekerjaan, saudara bilang, udahlah, ini gagal, udahlah saya tinggalin, saya gak mau bisnis lagi. Muncul trauma dalam hati saudara. Padahal saudara, kalau saudara tahu orang sukses dimanapun, saya pernah ketemu saudara, saya nggak jauh-jauh, saya nggak ngomong yang orang sukses yang ada di cerita. Saya karena kerja di bank saudara, saya pernah ketemu satu nasabah saya, dia itu, saya tanya, Bapak omsetnya berapa sebulan? Ya omset saya sih nggak banyak sih. Oh berapa Pak omset Bapak sebulan usahanya? Ya omset saya kurang lebih sekitar hanya 4-5 triliun aja sebulan. Itu uang Pak gitu. Ya iyalah masa daun kata dia gitu ya. Ya tapi itu mah gak terlalu banyak ya. Jadi oh emang Bapak usahanya apa? Saya tanya. Oh saya mah cuma jualan pulsa. Hah jualan pulsa? Omset 45 triliun saya bilang. Iya saya jualan pulsa, cuma saya megang 3 daerah, 3 kota itu harus izin sama saya beli pulsanya. Keren saya bilang gitu ya. Jadi dia pegang kalau salah Indramayu, daerah Cirebon situ lah Jati Barang, daerah Cirebon situ dia pegang 3 kota. Hanya 3 kota saudara. Semua yang beli pulsa itu harus lewat dia. Jadi dia kayak, ya mungkin bukan harus lewat dia, tapi mostly dia itu yang megang area 3 itu ya. Lalu saya tanya, Pak, saya mau dong jualan pulsa juga kayak Bapak. Siapa tahu minimal saya 100M lah gitu, atau 10M lah, gak usah 3 triliun lah gitu ya. 3-4 triliun kayak buat saya, waduh terlalu tinggi lah. Saya ya 10M, 100M lah gitu lah, cukup lah buat saya. Dia bilang, ya kamu gak pernah tahu saya waktu jalaninya gimana. Oh emang gimana Om, saya bilang. Waktu Om jalani usaha jualan pulsa ini, dia bilang, ya saya mah udah ditipu macam-macam. Emang Om pernah rugi? Saya bilang, iya elah rugi mah udah makanan sehari-hari. Yang bener Om, saya bilang. Dia bilang bahkan dia itu pernah rugi sampai puluhan miliar saudara. Sampai ratusan miliar dia pernah rugi untuk sampai di angka 3-4 triliun saudara. Saya bilang waduh saya rugi 5 juta aja saya udah tekor saudara, udah pusing. Waktu itu main apa sih saudara, main kayak
ikut trading gitu rugi 4 juta aja saya udah kepikiran sampai berapa minggu ya, bukan nggak makan sih, kebetulan saya suka makan jadi saya nggak berhenti makan sudah. Tapi saya kepikiran sudah nggak bisa tidur gitu kan, waduh ini cut loss sekian juta gitu kepikiran ya. Begitu saya tanya, dia pernah kehilangan rugi itu sampai puluhan miliar, bahkan sampai kalau nggak salah sempat sampai hampir ratusan miliar gitu ya. Tapi dia bilang karena saya tahu, karena ini bagus prospeknya dan oke, dan ini yang dia dapat, dia betul-betul perjuangin, dia kerja sekarang. Waduh, itu saudara kalau saudara tahu di pinggir jalan tuh suka ada mobil-mobil jualan Telkomsel, jualan XL. Nah itu dia, jadi tiap tahun dia akan beli mobil ke saya ya, kredit di bank saya gitu ya, bukan bank saya, maksudnya saya ke tempat saya kerja gitu ya. Dia akan kredit mobil setahun itu mungkin 10-20 mobil, tiap tahun ganti saudara. Untuk peremajaan hampir tiap tahun dia beli mobil. Karena apa? Dia udah ngelewatin tuh masa rugi sekian puluh miliar, ya kan sekian ratus miliar, sampai akhirnya Tuhan bawa. Jadi dia udah enak banget sekarang kerjanya saudara. Kalau saya ke kantornya saudara, cuma datang buka jendela gitu ya, ngerokok, duduk diam-diam gitu ya. Terus saya masuk, udah cuma ngerokok, diam-diam, udah selesai semuanya kerja saudara. Tapi kan ada proses yang dilewati saudara. Siapa yang percaya Tuhan juga mau memberkati setiap kita. Amin, itu kerinduan Tuhan. Tapi seringkali baru kena satu masalah. Waduh kayaknya bukan deh, ini bukan dari Tuhan. Tapi seringkali Tuhan tuh mau melatih setiap kita. Kena masalah lagi. Waduh ini bener gak ya dari Tuhan, kayaknya bukan deh, mundur. Padahal Tuhan sudah mau nih, setelah ini Tuhan mau kasih sesuatu yang dahsyat, kita gampang menyerah saudara. Pada firman Tuhan berkata, sekalipun kamu di dalam pembuangan, firman Tuhan berkata, buatlah kebun. Supaya apa? Saudara dan keluarga saudara bisa nikmati semuanya. Amin. Bilang kanan kirinya jangan malas. Amin. Bilang kanan kirinya ayo kerja lagi, ayo semangat lagi. Amin. Amin. Siapa yang mau terus semangat, mau terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Amin. Kerja saudara, find jobs. Entah itu saudara kerja apapun saudara, di dunia sekuler, ikut perusahaan, apapun saudara bisa kerjakan saudara. Tanya Tuhan, Tuhan ini oke, aku kerjakan. Mau bisnis apapun saudara, jangan, yang penting gini saudara, bikin kalkulasi yang tepat, bikin perhitungan yang tepat ya, minimalisir kerugian gitu kan, maju saudara. Kalau saudara cuma, dalam tanda kutip, saudara karyawan, saudara hitung waktunya apa segala macam, masuk, ikut, amin. Jangan malas saudara, banyak opportunity di luar sana yang dahsyat saudara, yang Tuhan sediakan buat setiap kita, amin. Berikutnya saudara, firman Tuhan berkata ayat 6, ambillah istri untuk memberanak anak laki-laki perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anak, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang dimaksudkan ini saudara? Ketika saudara masuk sebuah komunitas, saudara masuk dalam tudung Tuhan lagi, saudara kemudian do something, saudara bekerja, saudara lakukan sesuatu, saudara, lalu di ayat berikutnya saudara bilang apa? Kita harus melahirkan generasi. Amin. Makanya salah satu yang jadi fokus daripada Allah dalam melahirkan generasi yang baru, ya kan? Maka dari itu saudara, ketika Tuhan berkati saudara, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang dahsyat saudara alami, gak pernah berhenti sama diri saudara. Amin. Karena banyak orang di luar sana yang menantikan saudara, menantikan sentuhan tangan saudara, menantikan Tuhan untuk Tuhan bergerak melalui saudara, menyentuh hidup setiap mereka. Amin. Karena kita perlu lahirkan generasi-generasi baru yang lebih dahsyat. Amin. Makanya saya pernah bilang yang terjadi di Maranatha miris saudara. Dari kaum sebelah mereka kasih uang kos, mereka kasih uang makan, mereka saling deketin satu dengan yang lain, saling kawin, saling nikah dengan satu yang lain gitu. Akhirnya mereka convert. Itu yang exactly happens. Mereka di tengah orang-orang Kristen, kampus Kristen mereka gerak. Mereka kasih makan, mereka kasih bikin dalam tanda kutip jadi rumah buat mereka. They change. Siapa yang mau kita sebagai orang Kristen terus bergerak, sebagai anak Tuhan terus bergerak. Amin. Nah saudara, lalu ayat 7 saudara, kenapa ujungnya saudara? Firman Tuhan berkata ini yang sering dibahas. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Kalau kota ini sejahtera, kota ini luar biasa, pasti kita pun akan mengalami efek yang sangat baik. Sepakat saudara? Maka dari itu sekali lagi satu visi yang Tuhan taruh kepada KHL adalah menjadi dampak buat kota.
Satu kali saya pernah saudara bukan pernah, saya tuh kemarin berapa minggu, mungkin bulan lalu saya pergi ke Solo saudara. Ya kan. Siapa yang sudah pernah ke Solo saudara? Boleh megang tangan yang sudah pernah ke Solo? Saya boleh lihat ya kan. Saudara, kalau saya dengar juga dari cerita beberapa orang, kalau saudara tahu Solo itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Khususnya saudara waktu itu ketika dipegang sama wali kotanya Pak Jokowi dan Gibran. Dan mereka tuh mengalami transformasi yang luar biasa. Makanya gini saudara, itu tuh make sense banget. Kalau saudara berdoa, saudara kita sungguh-sungguh mengusahakan kesejahteraan kota kita, rakyatnya mengalami. Bahkan saudara, saya baca di satu artikel, mereka itu kasih kuliah gratis, mereka kerja sama-sama Shopee, mereka kerja sama-sama beberapa pihak, marketplace, bahkan anak-anak muda yang mau belajar cyber security, belajar IT yang itu harganya mahal sekali saudara kalau kursus, yang offline itu saya pernah cari minimal itu saudara 15 sampai 20 juta, saudara bootcamp yang 10 juta mungkin juga ada. Tapi di situ mereka provide buat anak-anak mudanya yang mau belajar cyber security yang sekarang lagi dicari saudara di mana-mana IT. Mereka provide. Why? Ada wali kota, ada pemimpin di satu kota, ya kan, yang berdiri buat kotanya, yang mau bergerak buat kotanya. Amin. Makanya saudara ini deket-deket mau pilkada, saudara. Mari saya ajak kita semua sungguh-sungguh doa saudara buat pemimpin yang nanti akan dipilih, entah itu gubernur, entah itu wali kota, kita mau sama-sama doa sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Ketika pemimpin yang tepat dipilih, kita pasti akan mengalami sesuatu. Amin. Maka dari itu ayo kita sama-sama doakan saudara. Saudara ambil waktu dalam sekian, kan pemilihan itu tanggal 20 sekian November ya, 27 ya. Jadi saudara ayo prepare, kita punya waktu kurang lebih 17 hari. Ya kan, sekian belas hari untuk kita berdoa. Saya mau sungguh-sungguh doa sekali lagi buat kota kita dan provinsi kita. Amin. Puji Tuhan kita udah punya presiden sekarang luar biasa, gebrakannya luar biasa, koruptor ketangkep dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saudara, ini yang menyentuh setiap kita real. Kemarin saudara, saya di Cimahi itu saudara, saya tinggal di Cimahi saudara, itu dari Cimahi mau ke Kopo saudara, 2 jam saudara. Kenapa? Ada pohon tumbang saudara. Pohon tumbang, angin besar saudara, itu macet sekali di daerah Baros itu saudara ya. Itu orang tua saya yang di Baros itu macet sampai 2 jam mau ke Kopo. Kenapa? Ya penanganannya lama. Harus motong sini situ. Saudara kalau waktu saudara ke Jepang ada hal kayak gitu saudara, hitungan menit dengan cepat sekali saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh berdoa saudara, buat pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Amin. Maka itu saya ajak, ayo hari-hari ini kita berdoa. Kenapa? Firman Tuhan sudah bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Mari sungguh-sungguh hari-hari ini kita berdoa buat kota kita. Amin. Nah, lalu ayat 8 dibilang gini, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab ayat 9, mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara hati-hati, saudara lagi ngalami, saya sering nemu orang-orang yang mungkin lagi ngalami dalam tanda kutip ya, terutama yang ngalami kesulitan ekonomi. Lagi kesulitan ekonomi, lalu tiba-tiba ada WA masuk, ada SMS masuk, mau dapat uang cepat, ya kan, gitu kan? Cukup klik link di bawah ini, ya, seketika akan menjadi miliarder, gitu kan? Atau yang sekarang muncul di TikTok, gitu kan? Hanya dengan 2,6 juta rupiah. Sekarang saya punya mobil Pajero, sekarang saya bisa ke Eropa gitu pakai jas gitu kan, gitu kan. Halo, come on saudara. Dan itu seringkali gampang orang tergiur. Aduh lagi BU nih, gitu kan. Ini katanya cuma klik satu ini bisa dapat jadi miliarder. Waduh bisa bayar utang, bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar cicilan motor gitu kan. Wah saya mau ini. Orang banyak ketipu. Pernah satu momen berapa waktu, mungkin sekian tahun yang lalu saudara, waktu COVID saudara. Siapa yang pernah tahu ada robot itu saudara, yang kripto? Berapa miliar itu orang yang habis saudara. Saya punya nasabah saudara, dia ikut bahkan saya lupa semacam investasi kayak gitu saudara. Investasi apa yang berkedok asuransi dan lain sebagainya saudara. Habis saudara. Masalahnya saya ini RM-nya saya dimarahin saudara. Dia salah telepon tapi emosi. Kamu kemanain uang saya? Kamu curi uang saya gitu. Bu, maaf bu, ini
Ini bank bu, ini bukan ibu investasi apa bu, saya nggak ada ini, gitu kan. Dia marah-marahnya ke saya saudara. Oh sorry saya telepon, saya kira kamu sih ini. Dia itu ngambil, jadi curhat saudara sama saya gitu kan. Dia ini, karena apa saudara? Dia ini, mohon maaf ya, dia ini janda saudara. Dia ini janda, ditinggal sama suaminya, sekian harta untuk apa istilahnya untuk bertahan hidup. Beberapa aset juga ditinggalin ya, didago apa segala macam gitu ya. Habis seketika saudara, hilang habis. Dia bilang, waktu sebelumnya dia bilang, oh ya saya ikut ke luar negeri, dapat hadiah ke luar negeri. Ya luar negeri cuma 30 juta, ya kan lu nabungnya hampir 1 M saudara. Jadi saudara bayangin uang pensiun suami yang sudah meninggal saudara. Habis seketika semua saudara. Habis buat apa saudara? Ikut investasi, tergiur saudara. Jadi saya advise saudara, saya kasih tahu saudara, jangan gampang kegiur sama investasi-investasi yang menjanjikan return. Karena gini saudara harus tahu, misalkan BI rate itu berapa. Ya BI rate kan misalkan sekian. Berapa yang di cover sama LPS, saudara, lembaga penjamin simpanan. Ya ini sedikit saudara bicara ya. Kalau di atas bunga yang ditetapkan LPS saudara, dana saudara nggak akan di cover sama pemerintah kalau perusahaan itu bangkrut. Apalagi menjanjikan return di atas misalkan ya, dan obligasi aja itu kurang lebih 6% sampai 6,5 sampai 6% saudara. Kalau udah janjiinnya 12%, 1% sebulan, tanda tanya saudara. Yang bisa gitu bisnis mungkin. Tapi kalau investasi yang saudara cuma naruh uang, percayalah, mostly mereka bodong saudara. Kecuali saudara main saham ya, saham tapi kan very high risk lah, high risk investment gitu ya, high risk high return. Saudara hari ini bisa kaya mendadak, saudara bisa seketika juga miskin mendadak saudara. Itu very high risk lah. Apalagi kripto saudara. Kripto itu lebih dahsyat lagi saudara, karena kalau main saham di kita masih ada ambang atas ambang bawah saudara. Jadi masih dilindungi sama bursa efek lah, sama pemerintah kita. Tapi kalau saudara sudah main yang nggak jelas, yang nggak terdaftar mungkin nggak terdaftar sama di Bappenas atau nggak terdaftar di pemerintah OJK, saudara, habis saudara. Apalagi janjiin di atas 6% aja saudara, di atas 6%, di atas 7% saudara. Kalau itu saudara harus lihat portfolionya ini apa, nabungnya kemana, investasinya kemana. Kalau itu udah terlalu ngawang-ngawang saudara, udah percaya saudara. Saya udah ngalami banyak sekali kayak gitu saudara, habis saudara. Saudara tergiur pengen kaya cepat, ya kan, ini sama seperti ini. Mereka mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Oh nih gua mimpi nih, gue jadi miliarder seketika, percaya habis saudara uang saudara. Walaupun gini ya saudara, kalau kita tahu ikut Tuhan kan saudara tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang ikut ya lu ikut lah gitu. Tapi saudara kalau lu mau aman, mending pikir-pikirlah yang aman-aman aja saudara. Obligasi, deposito meskipun kecil, deposito kegerus lah saudara sama bunga sama pajak saudara gitu ya. Ikut yang lain lah yang lebih oke saudara. Jadi saudara ayo come on. Jangan seringkali kita gampang tergiur. Apalagi saudara lagi ngalami masa kelam nih, lagi ngalami. Kemarin saudara baru kejadian nih, istri saya saudara. Dia saudara? Disuruh like gitu TikTok, like TikTok, Instagram. Kalau kamu like kamu dapat uang. Wah, mantap sekali gitu ya. Lalu cobain ikut grup saudara, kasih semua data-data ya, KTP, nggak tahu KTP kasih atau nggak, punya nomor rekening, kasih nama lengkap, email, kasih semua tuh ke orangnya. Dan betul saudara, dia like, dikirim 12.000, satu like saudara, satu video. Lalu ayo like lagi, kirim lagi 14.000, dikirim sama si orangnya 14.000. Terus kemudian orangnya tiba-tiba nelponin, beberapa kali ditelepon terus, saya bilang wah ini scam ini pasti ya. Tiba-tiba coba kalau Anda mau dapat lebih banyak, ini bisa dapat 400.000 satu klik katanya. Wush, gile, enak banget cuma klik like TikTok dapat 400.000. Bayangin sudah di tengah wah ini pengen juga nih cuma satu klik, bayangin kalau 10 klik sehari, 4 juta men, gitu kan. Apa nggak untung kerjaan apa lagi cuma pakai jempol gini doang ya kan. Makan nggak makan cuma sampai 10 menit, 5 menit juga nggak ada gitu kan. Bisa dapat 4 juta. Lalu saya udah ngomong, udah lu jangan macam-macam, kamu jangan macam-macam, itu scam udah saya percaya gitu kan. Coba kamu kirim, harus top up dulu aplikasinya 100.000. Apalagi udah minta duit suruh transfer itu mah. Percaya saudara, kalau saudara ditawarin bisnis apapun yang saudara harus transfer dulu, atau kegiatan itu udah percaya itu scam saudara. Akhirnya saya ngomong, udah lu jangan percaya, udah itu ya saksinya ada Himawan ya waktu itu. Akhirnya bilang apa saudara dia? Sama Sarah akhirnya di blok saudara, si Telegram, di Telegramnya di blok saudara. Dia pakai Telegram yang lain. Bilang gini, mampus kau, sudah kau ambil data-data kau semua. Nanti
saya teror, saya bobol rekening kamu. Dikituin sudah diancam akhirnya. Ya kan? Nah sering kali saudara, saya mohon maaf, banyak anak-anak muda, bahkan ini adik saya juga cerita saudara, di tempatnya dia di rumah singgahnya itu anak rumah singgah saudara, udah nabung buat beli motor 30 juta saudara. Bayangin anak rumah singgah sudah kerja nabung 30 juta, habis, seketika habis dibohongi cuma hanya hal-hal kayak gitu. Kenapa? Orang gak merasa penuh dalam hatinya, orang lagi di dalam kekelaman, pasti pikirannya kemana-mana. Makanya Yeremia, Allah memperingatkan bangsa Israel melalui surat Yeremia dikatakan gini, janganlah kamu diperdaya nabi-nabimu yang di tengah-tengahmu oleh juru-juru tenungmu, jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Hati-hati saudara, nabi-nabi palsu gak cuma bicara soal pendeta yang kasih false teaching, atau apapun, tapi di luar sana lebih banyak saudara. Lu pengen cepat kaya, lu pengen diberkati, ya kan? Kalau mau diberkati, taruh persembahan 10 juta, nanti kamu diberkati 1 miliar. Ya elah, itu bisa terjadi, saudara. Saya nggak menutup semua mujizat yang terjadi, tapi saudara, come on. Siapa mau sekali lagi bersandar sama Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau? Jangan mau diperdaya, saudara, seperti itu. Habis saudara udah nabung karena tergiur. Oh ayo Pak ikut investasi, Bapak harus 10 juta Pak. Lihat ini bukti transfernya. Oh seakan semua real saudara. Dia itu kalau penipu saudara bisa bikin semua sangat real. Sangat sangat convince, sangat meyakinkan saudara. Percayalah hilang saudara. Kalau too good to be true, terlalu terlalu bagus banget itu saudara. Saudara harus hati-hati. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo lebih hati-hati. Amin. Kenapa saudara? Karena itu bukan dari Tuhan. Cara-cara instan demikian itu bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan mau seringkali kita harus ngalami proses. Kita ngalami proses. Loh Tuhan bisa gak kasih instan? Bisa saudara. Tapi seringkali dia lebih pengen kita gantung sama Tuhan. Kita ngalami proses demi proses demi proses. Kita jalan sama Tuhan. Bahkan seringkali jalan yang kita lalui tidak seperti yang kita mau. Tapi saat kita ada di dalam jalan Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Amin. Maka dari itu saudara, tadi firman Tuhan bilang hati-hati. Ya kan, dengan apa tadi nabi-nabi palsu, mereka mengatakan mimpi-mimpi, bernubuat palsu, ya kan, demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Karena kita kalau di masa kelam kita lebih gampang percaya. Tapi firman Tuhan bilang, sebab beginilah firman Tuhan ayat 10, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. 70 itu selalu bicara apa saudara? 70 ayin, artinya melihat. 70 itu selalu bicara apa saudara? 70 itu selalu bicara ketika Musa naik ke atas, ketika menerima 2 loh batu, dia membawa 70 orang para tua-tua. Ya kan, para elders daripada Israel untuk naik, untuk receive sesuatu yang baru. Amin. Untuk menerima satu hukum yang baru. Dan kita tahu umur manusia, firman Tuhan berkata, biasanya sampai umur berapa? 70. Artinya apa saudara? Saat saudara sudah melewati semua, saudara bertahan sampai akhir. Dan ketika saudara siap untuk menerima apa saudara? Tanggung jawab yang baru. Tuhan pulihkan semua. Amin. Bilang kanan kirinya, tetap semangat, sebentar lagi. Amin. Jangan cepat menyerah, saudara. Jangan cepat menyerah. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara lagi alami hari ini, tapi saya tahu di hati saya, mungkin sebagian saudara lagi ngalami yang namanya Tuhan bawa, Tuhan izinkan saudara masuk ke lembah kelam. Mungkin Tuhan izinkan saudara masuk ke dalam tempat yang gelap. Mungkin Tuhan izinkan saudara, mungkin semua yang saudara rencanakan, semua yang saudara sudah planning, saya mau ini, saya mau kerjakan ini, rasanya semua gagal semua. Ayat 11 kita baca bersama-sama saudara. Ini yang menjadi ayat emas kebanyakan orang saudara. Mari baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab sebentar saudara, kurang kompak saudara, boleh lebih semangat lagi, amin. Boleh sambil berdiri ya. Sambil berdiri biar semangat gitu kan.
Ayo baca sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 11. 1, 2, 3. Amin. Bilang kanan kirinya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Amin. Nah setelah saudara tadi, saudara finding the right covers, saudara masuk lagi ke tudung Tuhan ke dalam rumah, saudara finding komunitas yang betul-betul support, komunitas sama-sama berjalan bersama Tuhan. Setelah itu saudara kerja, do something, jangan diam, kerjakan. Kenapa Tuhan mau saudara dan keluarga saudara menikmati bersama-sama, amin. Terus kemudian apa? Saudara harus aware dengan ajakan-ajakan instan, dengan nabi-nabi palsu, dengan teaching-teaching palsu. Apa supaya saudara mudah tergiur, saudara gampang terstimulasi, gampang tergiur dengan hal-hal yang instan. Be aware, saudara. Kenapa saudara firman Tuhan bilang? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi, saudara, dikatakan gini. For I know the thoughts that I think toward you. Karena aku tahu pikiran yang ada di dalam pikiranku tentang kamu. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan itu mikirin kamu. Seringkali kita mikir, oh Tuhan udah hilang. Ketika saudara ngalami hal yang gak enak, saudara masuk dalam, oh Tuhan udah lupa. No. Firman Tuhan berkata, for I know the thoughts that I think toward you. Karena aku tahu pikiran apa yang aku pikirkan tentang diri setiap kita. Wow. Amin. Bahkan minggu lalu dikatakan, setiap helai rambutmu aku tahu. Yang jatuh aku tahu. Apalagi masalah apapun, I know. Dan firman dikatakan, thou of peace, thought of peace and not of evil, to give you unexpected end. Dikatakan gini, suatu pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Thoughts of peace and not of evil. Amin. Siapa hari ini mau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran penuh dengan damai sejahtera? Amin. Saudara pikir kenapa ini terjadi? Ini kayaknya Tuhan jahat deh. No. Minta Tuhan kasih aku cara lihat Tuhan. Tuhan izinkan aku bisa melihat, bisa tahu rencana Tuhan. Dan dikatakan Dia memberikan kepada kita suatu ending yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Nah gimana saudara caranya supaya kita punya satu level, saudara, kita ngalami sebuah restorasi. Kita punya satu level untuk ngalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu ada ayat di ayat 12 dan 13. Saudara. Nah ini kita akan bahas ayat 12 tadi pembukaan, saudara. Sekarang kita masuk kepada inti khotbahnya ya. Ayat 12 dan 13, saudara. Oke? Kita masih bisa sampai jam 4:30? Enggak, saudara. Nanti yang di belakang protes lagi ya, oke? Nah sekarang kita baca saudara ayat 12 dan 13 ini intinya saudara. Tadi pembukaan, semua pembukaan saudara. Sekarang kita baru masuk ke inti catatan saya ini ya saudara, oke? Oke. Mari baca bersama-sama saudara ayat 12. Ya, Yeremia pasal 29 12. 1, 2, 3. Ayat 13. Oke, nah kita buka lagi, tolong dimunculkan lagi ayat 12 ya. Nah ayat 12 ini saudara, ini jadi kunci apa yang perlu kita kerjakan tadi. Bagian Tuhan memikirkan, Tuhan merancangkan semua yang terbaik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan buat setiap kita. Dan apa yang harus kita kerjakan saudara. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Tuhan akan mendengarkan kamu. Oke, yang pertama yang kita perlu lakukan saudara, kata berseru saudara, dalam bahasa Inggrisnya, then shall ye call upon me. Kata berseru pakai bahasa Inggris kata call, tapi kalau kita telaah lagi di bahasa Ibrani atau bahasa aslinya pakai kata kara, semua katakan kara. Kata kara ini saudara, artinya apa saudara? To proclaim
ya, untuk read loud, ya kan, dan to call with the name of God. Artinya apa saudara? Saat yang level pertama, step pertama yang saudara kerjakan, saudara harus tahu proclaim. Proclaim itu apa ya saudara? Saudara itu seperti apa ya? Menyatakan sesuatu, declaring sesuatu, proclaim that He is the living God in me. Amin. Saudara, step pertama kalau saudara mau mengalami hidup saudara yang dilimpahkan, saudara mengalami masuk dalam rencana Tuhan, saudara harus tahu, proclaim bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup membuat sesuatu dalam hidup saya. Proclaim that He is the God and He is the living God. Amin. Karena gini seringkali saudara, di dalam masa kelam saudara nggak sadar, bahkan saudara akan questioning, Tuhan itu ada atau enggak sih? Ya atau enggak? Mungkin saudara lagi ngalami masalah yang berat sekali saudara. Saudara udah pelayanan puluhan tahun, saudara udah pelayanan belasan tahun, saudara Kristen puluhan tahun. Tapi ketika masalah datang, kadang sebagian orang akan mulai tanya, Tuhan tuh bener gak sih? Tuhan tuh ada gak sih? Tuhan itu beneran Tuhan yang hidup gak sih? Tuhan itu beneran yang menepati janji gak sih? Kok kata firman Tuhan ini, kok kenyataannya seperti ini? Saudara mulai questioning, saudara mempertanyakan tentang Tuhan. Maka dari itu saudara, firman Tuhan jelas ngomong untuk kita mengalami satu restoration. Karena nanti saudara ayat 14, firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Tapi yang pertama saudara perlu kerjakan, saudara harus proclaim, saudara harus yakin dalam hatimu, Dia Tuhan yang hidup dan Dia Tuhan yang sanggup membuat sesuatu dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu harus muncul keyakinan. You have to declare. Declare itu gak cuma di hati saudara. Saudara ngomong. Saya percaya Tuhan, Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup. Saya tahu Kau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kau Jehovah Sebaot, Allah yang berperang buat setiap kami. Amin. Saudara harus punya keyakinan, proclaim. Amin. Amin. Jangan saudara hilang harapan baru mau perang, saudara. Ketika mengalami sesuatu baru mau perang, saudara udah hilang harapan. No. Makanya saudara bilang, the first step untuk saudara mengalami restoration, saudara harus sadar dengan semuanya. Makanya kalau nanti dikatakan dengan segenap hati itu bicara soal pikiran, hati kita dalam, kalau orang Ibrani itu nggak bilang hati itu cuma sekedar hati. Tapi hati itu dari pikiran, perasaan kita, semua understanding pengertian kita. Kita betul-betul tahu Dia Tuhan yang hidup dan sanggup mengubahkan hidup saya. Amin. Bilang kanan kirinya, Dia Tuhan yang sanggup. Bilang kanan kirinya lagi, jangan pernah ragu sama Dia. Karena keyakinan itu yang membuat saudara nanti perkataan saudara mengubah banyak hal dalam kehidupan saudara. Amin. Nah berikutnya saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Ya, yang pertama tadi berseru atau call, memanggil, namanya proclaim that He is the living God. Dia Allah yang hidup, He is able, Dia Allah yang sanggup. Berikutnya saudara, step berikutnya, datang dan berdoa. Kata datang di sini saudara, ini menarik saudara, arti kata datang adalah halak saudara. Yang artinya apa saudara? Kata halak ini, kata datang ini artinya to walk, move. Tadi saya bilang ya, saudara harus bergerak, saudara tahu Dia Tuhan. Berikutnya apa? Saudara datang mendekat sama Tuhan, saudara walk, saudara berjalan, saudara move. Tapi ada satu arti yang menarik saudara. Kata datang, kata halak di sini artinya apa? To die. Semua katakan to die. Apa itu to die saudara? Bukan hari ini saudara, tapi artinya untuk mati. Ketika saya baca, ini menarik sekali saudara. Ketika yang pertama dia tahu saudara tahu Dia Tuhan yang hidup, Dia sanggup. Yang berikutnya apa saudara? Saudara datang sama Tuhan, saudara rela matiin semua ego kita, saudara rela matiin semua bahkan rencana kita yang kita tahu, kita planning kita yang paling bagus. Tapi saat saudara mau datang dan mengalami restorasi, buang itu semua saudara. Karena gini saudara, seringkali orang datang sama Tuhan, kalau saudara ngalami masalah, saudara udah pikir, oh Tuhan itu harusnya nyelamatin saya, itu caranya begini. Harusnya caranya begini, ketika saya dapat ada tender datang, ini harusnya saya dapat, kok saya nggak dapat? Ini berarti bukan Tuhan, ini Tuhan jahat, no. Padahal Tuhan udah siapin tender lain, atau Tuhan siapin bisnis lain. Seringkali di pikiran kita, cara Tuhan itu ada di pikiran kita. Tapi ayat ini jelas kalau saudara mengalami restoration dalam hidup saudara, saudara datang,
Saudara rela tinggalkan itu semua. Seakan saudara mati, tinggalkan semua ego saudara, tinggalkan semua rencana saudara, tinggalkan semua yang saudara anggap paling benar dalam hidup saudara. Die, tinggalkan itu semua. Saudara datang menghadap Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kalau datang sama Tuhan, saudara, jangan pernah banyak mikir, jangan pernah punya banyak keinginan, punya banyak apa-apa, punya banyak pikir. Oh kalau Tuhan bantu harusnya gini. No, buang itu semua. Kenapa orang banyak gak ngalami restorasi padahal mungkin Tuhan sudah tolong, tapi dia merasa Tuhan gak tolong. Kenapa? Karena selalu pakai pikiran kita, saudara. Kita pikir Tuhan bantunya seperti ini. No. Jangan batasi Tuhan untuk bergerak dalam hidup setiap kita. Amin. Makanya saudara, yang pertama, proclaim that He is the God. He is able. Dia Allah yang hidup. Tapi berikutnya saudara mendekat dengan menanggalkan semua jubah saudara. Semua datang dengan gelas yang kosong saudara. Dan siap untuk diisi sama Tuhan. Amin. Makanya ini menarik saudara. Kata mendekat ini dalam bahasa aslinya juga artinya transverse. Atau apa saudara? Travel across something. Saudara harus lewati across. Ya biasanya saudara itu lalu di jembatan. Sesuatu yang mungkin di luar tadi, di pikiran kita harus across itu. Ini yang saudara pikirkan, ini yang saudara pikir paling benar, you have to across it. Saudara harus lewati itu semua untuk maju kepada Tuhan. Kenapa saudara gak bisa pakai pikiran yang lama, saudara gak pakai kepintaran saudara apapun. Buang itu semua. Pengalaman saudara, buang itu semua. Kalau saudara mau mengalami restorasi dalam hidup kita. Amin. Next, dengan cepat saudara. Oke, berikutnya. Tadi dikatakan maka datang untuk berdoa. Ya kan? Kata doa, kenapa saudara perlu meninggalkan itu semua? Kata doa di sini, kata doa itu sebenarnya ada banyak sekali. Tapi kata doa di sini pakai kata palal atau artinya berdamai dengan Tuhan. Artinya mediate. Terjadi suatu mediasi antara kita dengan Tuhan. Kenapa saudara? Artinya apa saudara? Saat saudara mendekat. Saudara harus beresi hati. Makanya kenapa saudara perlu mati, saudara? Tadi dikatakan to die. Saudara tinggalkan yang lama. Saudara lupakan pikiran saudara. Kenapa saudara? You have to mediate. Mempersilahkan Tuhan itu yang ada dalam hidup kita sepenuhnya. Amin. Karena kalau saudara hatimu nggak diberesin, nggak disembuhkan sama Tuhan, saudara nggak mediate, saudara nggak berdamai dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, saudara. Saudara akan penuh kecewa. Makanya saudara nanti kalau ada waktu saudara mungkin karena Samuel lagi pergi ke luar negeri saudara, dia mungkin bisa kasih kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan tuh memulihkan dia luar biasa. Saya sangat bersyukur. Saya mungkin cerita sedikit aja. Dia itu sekarang lagi puji Tuhan kasih kerjaan yang luar biasa. Tapi singkatnya saya mau cerita, dia itu saudara dikasih kerjaan sama orang yang bahkan istilahnya karyawannya dia itu pernah dia keluarin lah karena kerjanya nggak bener gitu kan. Tapi orang yang menurut dia ini orang yang apa ya istilahnya, wow ini kerja nggak bener apa dia keluarin. Tapi orang yang sama berkati dia sampai luar biasa. Amin. Makanya kalau saudara nggak pernah punya hati yang pulih saudara. Mungkin musuh saudara yang saudara anggap musuh bisa berkati saudara. Tapi saudara pikir oh ini musuh gua, dia nggak bener. Saudara akan tolak itu. Karena Tuhan itu seringkali saudara, Tuhan itu unik. Dia bisa pakai musuh buat berkati saudara. Dia bisa pakai siapapun yang saudara anggap rendah. Saudara nggak anggap, itu dia bisa berkati saudara. Tapi seringkali kalau hati kita nggak pulih tadi. Kita nggak berdamai dengan diri kita dan hati kita sama Tuhan. Kita nggak mencoba mengosongkan diri kita lagi. Tuhan mau berkati, Tuhan sudah kasih opportunity di depan untuk kita raih. Tapi kita bilang, ini bukan. Lewat saudara. Amin. Jadi sekali lagi, yang pertama, step pertama untuk kita ngalami restoration, ngalami pemulihan, dipulihkan. Proclaim that He is God, He is the living God, and He is able. Dia sanggup, Dia Allah yang hidup, Dia Allah pencipta semesta, semua dan Dia sanggup mengerjakan. Saudara harus proclaim itu dalam hati saudara dengan yakin sepenuh hati. Dia Tuhan yang sanggup dan saya percaya, saya taruh kepercayaan sama Tuhan. Berikutnya saudara, ketika saudara mendekat sama Tuhan, saudara tinggalkan yang lama, semua pikiran yang lama, semua kepintaran saudara, pengalaman saudara. Saudara try to mediate, memulihkan hati saudara untuk datang lagi sama Tuhan. Berikutnya saudara, ayat 13. Baca bersama-sama saudara ayat 13 ini. 1, 2, 3.
Kamu apabila ayat berikutnya saudara, step berikutnya kata mencari, seek ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata bakas yang artinya apa saudara? Desire. Ketika saudara datang, saudara udah tinggalin semua nih. Bahkan sekalipun mimpi saudara, keinginan saudara, saudara harus tinggalin semua sama. Tinggalin dulu di belakang untuk menghadap Tuhan. Setelah saudara tinggalin, saudara datang dengan desire. Dengan kerinduan, aku mau ketemu Tuhan. Karena seringkali saudara yang menyedihkan, orang Kristen datang sama Tuhan. Karena cuma butuh doang. Butuh uang. Tuhan aku butuh uang. Tuhan keluargaku tolong pulihin dong. Tuhan tolong ini kerjaanku dong Tuhan. Ini tolong pulihin dong. Kita seringkali datang sama Tuhan cuma karena kita butuh. Tapi di sini yang luar biasa firman Tuhan bilang, apabila kamu mencari aku. Di sini pakai kata when you seek desire. Dengan sebuah kerinduan dalam hati saudara. Aku mau cari Tuhan karena aku mengasihi Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Bukan yang lain Tuhan. Makanya apa saudara? Tadi step kedua tinggalin semua keinginan saudara. Apa tinggalin dulu? Datang untuk seek desire. Punya kerinduan untuk datang sama Tuhan. Dan di ayat di bahasa aslinya dikatakan specifically in worship. Ketika saudara dengan datang dengan sikap menyembah. Saudara pakai lutut, saudara datang dengan menyembah. Dengan sikap hati menyembah. Desire kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Bukan karena keinginan saudara. Bukan karena saudara pengen sesuatu. Bukan karena saudara punya banyak masalah, punya sakit penyakit. No, tinggalin dulu semua saudara untuk kalau mau ketemu Tuhan. You come with desire. Dengan sikap hati menyembah dia. Datang sama Tuhan. Amin. Siapa yang di sini mau datang sama Tuhan bukan karena mau minta-minta doang. Tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi dia dan kita mau bersekutu dengan dia. Amin. Karena itu kerinduan Tuhan. Saudara percaya buat Tuhan, masalah uang, keluargamu itu kecil buat Tuhan. Amin. Tapi ketika saudara mendatang sama Tuhan dengan desire, di situ Tuhan mau memulihkan lagi semua dalam diri kita. Amin. Lalu firman Tuhan berkata, yang terakhir, poin terakhir, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Wow. Kata menanyakan tuh apa sih saudara? Artinya saudara. Kata menanyakan di sini. Pernah gak sih kita doa, kita tanya, Tuhan lagi apa nih? Gimana Tuhan kabarnya? Ngobrol aja. Saya kemarin habis wawancara satu artis saudara. Namanya Randy Yarnett. Ada yang tahu? Dan istrinya Lady Nayon. Nayon ya, whatever lah gitu ya. Randy dan Lady gitu ya. Saya wawancara kemarin ya. Ngobrol-ngobrol seru banget gitu kan. Gimana mereka bisa ketemu gitu ya. Dan saya nggak bahas tentang apa yang terjadi karena kebetulan ini audiensnya anak youth ya. Anak youth masa bahas itu saya juga bingung saudara. Waktu saya dikasih tahu nanti lu wawancara sama Randy sama Lady. Ini anak SMP SMA audiensnya. Pikiran saya pertama, apa yang bakal gue bahas ini? Masa gue bahas masalah kasus dia gitu kan nggak mungkin saudara. Saya coba pikir, saya ditanya tolong ini Randy minta pertanyaan. Saya nggak tahu harus kasih pertanyaan apa. Saya bilang, udahlah, saya minta anak youth yang lain, kamu aja yang bikin pertanyaan, nanti kita ngeflow aja lah gimana gitu ya. Akhirnya saudara saya ngobrol gitu, ada yang menurut saya menarik saudara. Si Randy ini awalnya dia bukan Kristen, dia agama Konghucu, terus kemudian karena dia mamahnya itu Konghucu, dia lahir Konghucu gitu kan. Kayaknya papanya bule atau gimana ninggalin dia campuran bule sama Chinese gitu kan. Papanya ninggalin, dia hidup sama mamanya. Nah mamahnya itu punya temen atau tante loh saya lupa kemarin. Itu orang gereja, jadi mamanya nitipin, udah lu bawa anak gue aja ke gereja lah gitu. Sampai satu titik si Randy ini kalau nggak ke gereja, dia itu ngerasa ada yang kurang. Jadi kalau nggak ke gereja dia nangis, dia pengen ke gereja, pengen ikut ke gereja. Dia bahkan dia merelakan nggak nonton Doraemon, Crayon Shinchan, Dragon Ball gitu kan. Godaan terbesar anak-anak remaja pada saat itu ya, anak-anak sekolah minggu gitu kan. Dia tinggalin, akhirnya dia ketemu Tuhan, dia ngalami Tuhan dengan luar biasa. Dan dia bilang gini, ketika Tuhan datang sama saya, ini yang menarik saudara. Saya itu kalau doa nggak Tuhan atau Bapak, saya manggilnya Pak ini gini-gini. Saya bilang wow, itu buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Seringkali kita terlalu formal doa sama Tuhan.
Padahal dia Bapa kita. Walaupun kita harus tahu dia datang sebagai Bapa, dia datang sebagai Raja, dia datang sebagai Imam. Tapi kalau lu di rumah sama Bapa, lu kan gak mungkin ngomong sama Bapa kalian di rumah, Bapakku, terpujilah kau Bapakku. Saudara pernah di rumah ngomong sama papa saudara gitu, oh bapakku cium kaki dulu misalkan gitu. No saudara, saudara kalau pak gini, ya kan simpel itu kan. Tapi seringkali orang Kristen terlalu drama saudara, ya kan. Oh bapakku di surga, haleluya. Pride saudara, tapi saya belajar dari Randy ini dia ngomong sama Tuhan kalau doa pak, saya tuh ngalami gini, pak ini gimana ini pak gini. Dan saya cukup belajar maka dari itu saudara. Apabila tadi ayat 13, kamu menanyakan aku, ini buat saya menarik, menanyakan Tuhan. Tanya apa ya sama Tuhan gitu kan. Saya bingung, menanyakan apa? Nanya kabar gitu, gimana Tuhan hari ini capek gitu kan. Misalkan, hari ini ngapain nih berapa orang yang habis disentil Tuhan misalkan gitu. Berapa orang, nanya apa saudara. Nah tapi ketika saya baca saudara dalam bahasa aslinya ini menarik sekali kata menanyakan saudara. Ini lebih dahsyat lagi saudara. Kata menanyakan itu dalam bahasa aslinya pakai kata apa ya? Saya catatan belum catat. Tapi saudara artinya kata menanyakan itu saudara artinya follow. Apa itu follow saudara? Mengikuti saudara. Dan yang menarik lagi kata nggak cuma mengikuti saudara. Kata asli daripada menanyakan adalah seek with application. Atau nggak artinya saudara? Saudara mencari dengan satu tindakan. Gak cuma cari di mana, no. Tuhan di mana, Tuhan, no. Mencari dengan with application. Saudara datang doa, saudara kerjakan sesuatu. Dan yang lebih menarik, follow, seek with application. Dan di sini yang menarik, ini yang menarik saudara. Jadi tadi yang pertama saudara proclaim, saudara tahu dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang sanggup. Berikutnya saudara masuk, saudara tinggalkan semuanya. Saudara rela mati egomu, pengalamanmu, kepintaranmu, saudara tinggalkan semua. You have to cross, melewati jalan itu saudara. Saudara tinggalkan semua kepintaran, semua tinggalkan, saudara bergerak. Berikutnya saudara datang dengan saudara tinggalkan semua. Saudara datang dengan desire, dengan sebuah kerinduan Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan, aku mau mendekat sama Tuhan. Dan yang terakhir saudara mengikuti kemanapun dia pergi. Saudara kerjakan apapun yang dia kerjakan. Dan ini yang menarik, frequent and diligently. Apa artinya saudara? Dengan terus menerus, dengan rajin mengikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Wow. Amin. Amin. Jadi saudara jangan cuma, oh aku mencari Tuhan. No, kata menanyakan saudara ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi aku mau di situ. Kata lagu lama, ada lagu lama yang saya suka sekali. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Ada yang tahu lagu itu ya? Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Amin. Siapa yang mau di sana kemanapun Tuhan pergi. Tuhan lagi ketemu orang miskin, aku mau ketemu di sana. Ketika Tuhan menghadapi ribuan orang, aku mau di sana Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, aku mau ikut kemanapun Tuhan pergi. Dan bukan hanya itu dikatakan, seek with application. Aku gak cuma mau ikut Tuhan, bahkan aku mau kerjakan Tuhan apa yang kau kerjakan di muka bumi ini. Bukan hanya itu, dengan rajin, dengan frequent, dengan terus menerus, aku akan kerjakan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari buka ayat berikutnya saudara sebagai penutup ayat 14. Mari baca bersama-sama saudara. Ketika saudara ngikuti tadi 4 step tadi, maka inilah firman Tuhan. Mari baca bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Dia saudara, aku akan memberi apa saudara? Kamu menemukan aku. Kata menemukan saudara bahasa aslinya, kata find artinya apa? Saudara akan secure, saudara akan merasa aman. Amin. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku, firman Tuhan katakan, akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana telah aku cerabaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan sama-sama, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amin.
saudara, Tuhan rindu memulihkan setiap kita. Bahkan semua yang sudah dicuri iblis, semua yang sudah terhilang, Tuhan mau kembalikan semuanya. Amin. Kuncinya saudara, 4 tadi saudara. 4 step tadi. Waktu saya baca ini saya bilang, wow Tuhan saya mau bertobat. Yang pertama, saudara harus tahu dia Tuhan yang hidup. Proclaim that He is the God. He is the God, He is the living God. He is God who is able to do something in your life. To change your life. Untuk mengubahkan hidup saudara. Saudara proclaim itu dalam hati saudara, yakin. Berikutnya saudara. Saudara rela untuk bergerak. Saudara rela tinggalkan semua kepintaran, semua pengalaman, semua yang saudara tahu gitu kan. Semua apapun saudara tinggalkan, rela mati. Ego kita, semua kita percaya, rela dimatikan sama Tuhan. Berikutnya saudara apa? Dengan kerinduan. Datang sama Tuhan dengan kerinduan. Tuhan, aku merindukan bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, bukan karena masalah, tapi aku rindu Tuhan bertemu dengan Engkau. Dengan sikap menyembah datang sama Tuhan. Dan yang terakhir apa saudara? Ikut. Setelah sudah datang, saudara ikut. Tuhan, kemanapun aku mau ikut Tuhan. Bahkan aku melakukan apapun yang kau lakukan Tuhan. Aku akan lakukan dengan rajin. Aku akan lakukan dengan frequent, lakukan dengan terus menerus kemanapun kau pergi. Dan firman Tuhan berkata, dan aku, Tuhan sendiri, akan memulihkan keadaanmu. Amin. Amin. Itu kerinduan terbesar Tuhan dalam hidup setiap kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan, gimana? Firman-Mu kan Yeremia 29:11 bilangnya, rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Gimana supaya saya ngalami rancangan Tuhan? Tadi sudah tahu dia Tuhan yang hidup. Rela menanggalkan semua saudara tahu. Lalu berikutnya saudara tadi berdamai. Hatimu saudara berdamai dengan Tuhan. Berikutnya datang dengan kerinduan. Dan terakhir, kemanapun. Tuhan kau ada di sana, aku mau ikut. Tuhan pergi ke sana, aku mau ikut. Aku mau ikut terus, aku dengan rajin, aku mau ikut Tuhan. Dan seek with application, aku mau lakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan rindu memulihkan kamu. Bilang kanan kirinya, amin. Jadi saudara, apapun yang saudara alami hari-hari, saya ajak pemusik maju ke depan semua. Apapun yang saudara alami hari-hari ini saudara. Sekalipun Tuhan izinkan saudara masuk ke lembah kelam. Sekalipun saudara, Tuhan izinkan saudara masuk ke dalam berbagai yang seakan-akan saudara gak pikirkan, gak pernah dipikir, gak pernah terbayang saudara. Tapi saya berdoa saudara, mulai dari tempat ini kita punya sikap hati yang berbeda. Amin. Saudara datang, saudara tahu dia Tuhan yang hidup. Saudara rela menanggalkan semuanya. Saudara datang dengan satu kerinduan, Tuhan. Bukan masalah aku datang karena Engkau, tapi aku rindu bertemu, aku rindu bersekutu denganmu Tuhan. Dengan sikap menyembah, dengan menghormati Tuhan. Yang terakhir, kemanapun kau pergi Tuhan, aku mau ikut. Apapun yang kau kerjakan Tuhan, aku juga mau Tuhan. Dan apapun yang kau mau lakukan, dengan rajin, dengan terus menerus, sampai semua rencanamu, yang kata firman Tuhan, semua rancanganmu itu, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, itu terjadi dalam hidup kami. Amin saudara. Mari tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Siapa yang hari ini Tuhan, saudara ini saudara, mungkin hari-hari ini saudara ngalami hal-hal yang mungkin buat saudara, mungkin saudara seperti di pembuangan, saudara seperti ngalami hal yang gak enak, saudara mungkin sedang masuk ke lembah yang kelam saudara. Tapi siapa yang hari ini mau meyakinkan lagi hati kita, kita tahu kasih Tuhan itu yang melayakan hidup kita. Kasih Tuhan itu yang memampukan setiap kita. Dan kita membuat kita yakin dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup berbuat sesuatu dalam hidup kita. Dan biar hari ini kita seperti lagu ini bilang, kami gak mau terlepas Tuhan, kami mau genggam tangan Tuhan, kami mau kenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biar kami mau connect, kami mau terhubung dengan Tuhan, ada di hati Tuhan. Dan biar firman-Mu yang jadi dasar hidup setiap kita. Amin saudara. Saja kita semua bangkit berdiri saudara. Kita mau nyanyikan sama lagu ini saudara. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Yes Lord.
Bukan ku melakukan yang kau ingin, Hanya kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi dari awal, kasih-Mu layakan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang melayakan kami. Bukan ku melakukan, Kasih-Mu Tuhan yang memampukan Tuhan kami melakukan semuanya. tak bisa ku terlepas. Yes Kau Lord, menggenggam tanganku, Kau yang menggenggam tangan kami ingin Tuhan. lebih mengenal pribadi-Mu. Hubung denganmu, Mari terus melekat, mari terus terhubung dengan Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari katakan lagi ini dari awal, kasih-Mu Tuhan. Oh, Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. yes Lord, Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam genggam tangan setiap kami Tuhan. ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung, Terhubung dengan buat kami terus terhubung connect dengan Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. buat kami terus terhubung. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yang berdaulat, yang berdaulat atasku. mari saudara, mari terus bawa kami terus mendekat. Selalu melekat di hati. Yes Lord, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. ku terhubung. Mari angkat kedua tanganmu saudara, Ku terhubung buat kami terus terhubung Tuhan dengan seluruh rencana, selalu dengan kasih melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. yang berdaulat atasku. Terhubung dari Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung Yes Lord, mari Tuhan. selalu melekat di Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. mari
Hari saudara yang sekali lagi mau balik sama Tuhan. Hari mau berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, seringkali aku datang karena banyak masalah, karena banyak permintaan. Tapi biar mulai hari ini Tuhan, aku mau datang karena aku mengasihi-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu atas hidup kami. Hari saudara berkata, Tuhan saya mau datang lagi Tuhan sama Engkau. Saya mau datang lagi dengan ketulusan. Mari angkat tanganmu, saudara hari ini mau bertobat. Saudara mau berkata, Tuhan aku mau tinggalkan lagi semua, mau tanggalkan. Aku mau datang, aku mau terus terhubung sama Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Tuhan kau lihat setiap tangan yang terangkat. Mari Tuhan kau yang kunjungi lagi setiap kami satu demi satu Tuhan. Mari Tuhan kau yang terus restorasi hati kami. Kami mau bermediat, kami mau menaruh keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau percaya lagi sama Engkau Tuhan. Dan kami mau tinggalkan semuanya Tuhan. Kami mau datang dengan desire. Kami mau datang dengan kerinduan bertemu dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan kami mau ikut kemanapun Tuhan pergi Tuhan. Biar kasih-Mu yang melayakan setiap kami. Buat setiap saudara-saudara Tuhan, anak-anak-Mu di sini yang tahu, Kau tahu Tuhan mereka mungkin lagi dalam lembah kelam. Mereka lagi banyak mengalami hal Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang akan menunjukkan diri-Mu dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau akan menunjukkan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Buat mereka yakin dan percaya. Dan biar Roh Kudus, Engkau Roh Kudus yang menyatakan Roh-Mu Tuhan. Dan biar Roh kebenaran yang mereveal kebenaran itu dalam hati setiap kami. Biar kami jadi orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang kuat, yang terus ikut kemanapun Tuhan pergi. Karena kami tahu tidak lama lagi something will happen. Something happen in our life. Sesuatu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Tuhan gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak mau pakai lagi. Kami mau buang setiap pikiran dengan cara kami sendiri. Kami mau buang dengan pikiran kami, cara kami, mana yang menurut kami terbaik. No Tuhan, tapi kami mau ikut apa yang terbaik menurut Engkau. Kami mau tinggalkan itu Tuhan. Kami mau ikut Tuhan kemanapun Kau mau Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, Kau yang memberi mereka kekuatan. Dan buat kami jadi orang-orang yang malas Tuhan, kami mau terus gerak, kami terus kerja, kami terus kerjakan apa yang kami bisa Tuhan. Sekalipun orang anggap rendah, kami mau kerjakan itu Tuhan. Kami mau ikut kemanapun Tuhan pergi. Kami mau dengar-dengaran. Dan tidak lagi ketakutan di hati setiap kami perkataan menyingkir dalam nama Yesus. Tapi sebuah keberanian mengikut Kristus. Sebuah keberanian sekalipun ada resiko yang diambil. Bless all the people here Lord. Berkati semua orang yang di tempat ini Tuhan. Dan percaya Kau bukan Tuhan yang meninggalkan pegang setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Oh yes Lord. Berkati Tuhan yang lagi ngalami permasalahan financial di dalam nama Yesus. Ada breakthrough yang Kau sediakan di dalam nama Yesus. Yang lagi mengalami masalah keluarga, aku berkata ada breakthrough di dalam nama Yesus. Yang lagi mengalami masalah kesehatan, aku berkata sembuh di dalam nama Yesus. Yang bisnis, yang kerja di perusahaan, aku berkata semua masalah ada breakthrough yang terjadi di dalam nama Yesus. Dan buat yang mau bisnis, Tuhan kasih kreativitas yang baru tengah-tengah kami Tuhan. Kasih kreativitas cara yang baru, cara-cara yang baru, strategi-strategi yang baru Tuhan Kau bukakan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Langit tembaga semuanya mengalami terkoyak di dalam nama Yesus. Yes Lord, yes Lord. Buat kami terus terkonek dengan Engkau Tuhan. Karena Kau mau mencurahkan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kau sungguh amat baik. Semua yang percaya katakan amin. Beri sekali beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Amin. Silakan duduk saudara.